Menjadi wakil presiden mungkin membawa Gibran Rakabuming Raka ke jantung kekuasaan. Tetapi berada di pusat kekuasaan tidak otomatis membuat seseorang menjadi pusat kekuatan. Inilah persoalan terbesar Gibran hari ini. Gibran memang duduk sebagai orang nomor 2 di Republik Indonesia. Namanya dikenal hampir di seluruh negeri. Aksesnya terhadap panggung nasional terbuka lebar. Namun satu pertanyaan masih terus mengikutinya. Apakah Gibran benar-benar memiliki kekuatan politik sendiri atau masih hidup dari warisan kekuasaan ayahnya? Pertanyaan ini penting karena masa depan politik tidak hanya ditentukan oleh jabatan. Jabatan bisa diberikan oleh konstitusi, koalisi, bahkan momentum. Tetapi legitimasi pribadi harus dibangun melalui kemampuan, keberanian mengambil keputusan, dan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat. Selama publik masih lebih sering menyebut Gibran sebagai anak Jokowi daripada sebagai pemimpin dengan gagasan sendiri, berarti proses kemandirian politiknya belum selesai. Karena itu, pertarungan Gibran yang sebenarnya bukan hanya menghadapi lawan-lawan politik. Pertarungan terbesarnya justru melawan bayang-bayang nama besar yang membawanya ke kekuasaan. Gibran menghadapi paradoks yang tidak mudah. Apabila ia terus berada sangat dekat dengan Jokowi, tudingan politik dinasti akan semakin kuat. Publik dapat menganggap bahwa dirinya hanya perpanjangan tangan dari kekuasaan lama. Namun apabila ia terlalu cepat menjauh dari Jokowi, ia berisiko dianggap tidak tahu diri, meninggalkan orang yang telah membuka jalan politik baginya. Sementara itu, apabila ia terlalu pasif di bawah Presiden Prabowo, ia mungkin aman secara politik, tetapi akan kehilangan kesempatan membangun identitasnya sendiri. Jadi, Gibran berada di antara 3 bayang-bayang besar. Bayang-bayang Jokowi, dominasi Prabowo, dan tuntutan publik agar dirinya membuktikan kapasitas pribadi. Disinilah strategi kelangsungan politik Gibran harus dimulai. Bukan dengan deklarasi pencalonan presiden. Bukan pula dengan memperbanyak baliho dan relawan. Strateginya harus dimulai dengan mengubah sumber legitimasinya. Selama ini, kenaikan politik Gibran sulit dipisahkan dari pengaruh Jokowi. Perjalanannya dari wali kota Surakarta menuju kursi wakil presiden berlangsung sangat cepat. Proses pencalonannya juga terus dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang mengubah tafsir persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Karena latar belakang tersebut, sejumlah kajian akademik menempatkan kemunculan Gibran dalam perdebatan mengenai politik dinasti, konflik kepentingan, dan kualitas demokrasi Indonesia. Artinya, persepsi tentang dinasti bukan sekadar serangan dari lawan politik. Ia telah menjadi persoalan legitimasi yang harus dijawab melalui tindakan nyata. Gibran tidak cukup hanya mengatakan bahwa dirinya dipilih oleh rakyat. Secara elektoral, pernyataan itu memang benar. Namun dalam politik, legalitas dan legitimasi bukanlah hal yang selalu sama. Legalitas menjelaskan bahwa seseorang memperoleh jabatan melalui prosedur yang berlaku. Sementara legitimasi menjelaskan mengapa masyarakat mempercayai bahwa orang tersebut pantas memimpin. Gibran telah memperoleh legalitas sebagai wakil presiden. Sekarang ia harus membangun kepantasan politiknya sendiri. Caranya adalah memindahkan pusat pembicaraan publik dari pertanyaan siapa ayahnya menjadi apa yang telah dikerjakannya. Disinilah pilihan paling rasional bagi Gibran muncul. Membangun otonomi politik melalui kinerja teknokratis. Mengapa teknokratis? Karena Gibran tidak mungkin membangun kemandirian dengan cara menantang Prabowo secara terbuka. Dalam sistem presidensial Indonesia, wakil presiden bukanlah presiden kedua. Wakil presiden tetap bekerja dalam kerangka pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Apabila Gibran terlalu agresif membangun pusat kekuasaan sendiri, ia dapat dianggap sedang menyiapkan matahari kembar. Lingkungan politik Prabowo tentu akan melihat gerakan semacam itu dengan penuh kewaspadaan. Sebaliknya, apabila Gibran hanya menghadiri acara seremonial, membaca sambutan, lalu menghilang dari perdebatan kebijakan, ia akan aman, tetapi tidak berkembang. Ia akan dikenang sebagai wakil presiden yang hadir, tetapi tidak benar-benar meninggalkan jejak.
Karena itu, jalan tengahnya adalah menjadi wakil presiden yang loyal secara kelembagaan, tetapi memiliki ciri khas dalam pekerjaan. Gibran tidak perlu menyaingi Prabowo. Ia perlu menguasai beberapa bidang yang dapat menjadi identitas kepemimpinannya. Misalnya, digitalisasi pelayanan publik, kecerdasan artifisial, peningkatan keterampilan generasi muda, ekonomi kreatif, kewirausahaan, pendidikan vokasi, dan pengembangan kota. Bidang-bidang ini cukup dekat dengan citranya sebagai politisi muda. Bidang tersebut juga tidak secara langsung bertabrakan dengan agenda besar Presiden Prabowo. Sejumlah kegiatan resmi Gibran sepanjang 2026 memang mulai menonjolkan isu kecerdasan artifisial, literasi digital, bonus demografi, dan penguatan kapasitas generasi muda. Namun kegiatan dan pidato saja belum cukup. Tantangan berikutnya adalah mengubah tema-tema tersebut menjadi kebijakan yang memiliki target, anggaran, koordinasi, serta hasil yang dapat diukur. Gibran harus berhenti hanya menjadi simbol generasi digital. Ia harus menjadi pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan di era digital. Ada perbedaan besar antara keduanya. Politisi digital memahami cara memperoleh perhatian. Pemimpin teknokratis memahami cara mengubah perhatian menjadi kebijakan. Politisi digital mampu membuat konten yang ditonton jutaan orang. Pemimpin teknokratis mampu membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, pendidikan lebih relevan, dan lapangan kerja baru benar-benar terbuka. Popularitas dapat dibangun melalui algoritma, namun kepercayaan hanya dapat dibangun melalui hasil. Inilah ujian pertama Gibran. Apakah ia mampu bergerak dari pencitraan menuju pencapaian? Apabila Gibran ingin benar-benar keluar dari bayang-bayang Jokowi, ia juga harus melakukan diferensiasi. Tetapi diferensiasi itu tidak boleh dilakukan secara kasar. Ia tidak harus menyerang kebijakan ayahnya. Ia juga tidak perlu berpura-pura seolah-olah tidak pernah menerima keuntungan politik dari nama Jokowi. Tindakan seperti itu justru akan terlihat oportunistis. Strategi yang lebih cerdas adalah mengambil jarak melalui gagasan dan cara kerja. Gibran dapat mengatakan melalui tindakannya, yang baik dari pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan, yang lemah akan diperbaiki, dan yang belum ada akan diciptakan. Dengan begitu, ia tidak menyangkal Jokowi, tetapi juga tidak selamanya menjadi fotokopi Jokowi. Masalahnya, membangun identitas baru tidak cukup hanya melalui program pemerintahan. Gibran juga membutuhkan basis politik sendiri. Selama jaringan pendukungnya masih didominasi oleh relawan yang sebelumnya mengabdi kepada Jokowi, publik akan tetap melihatnya sebagai pewaris, bukan pendiri kekuatan politik baru. Belakangan muncul sejumlah kelompok relawan yang menggunakan nama Gibran. Sebagian pihak menafsirkan kemunculan kelompok-kelompok ini sebagai awal konsolidasi menuju pemilu 2029. Namun beberapa organisasi relawan menyatakan bahwa fokus mereka saat ini masih mengawal pemerintahan Prabowo Gibran dan belum membicarakan pencalonan presiden. Karena itu terlalu dini menyimpulkan bahwa seluruh relawan tersebut merupakan mesin pencapresan Gibran. Namun satu hal tetap jelas, Gibran membutuhkan basis sosial yang tidak sepenuhnya diwariskan. Basis itu dapat berasal dari pemilih muda, pekerja digital, pelaku ekonomi kreatif, UMKM, profesional muda, kepala daerah generasi baru, dan kelompok kelas menengah yang menginginkan pemerintahan lebih cepat serta efisien. Tetapi basis politik tidak dapat dibangun hanya dengan kaos, deklarasi, dan acara dukungan. Basis politik terbentuk ketika sekelompok masyarakat merasa bahwa seorang pemimpin benar-benar mewakili masa depan mereka. Apabila anak muda hanya dipakai sebagai latar panggung, mereka akan pergi. Apabila pelaku UMKM hanya dipanggil saat kampanye, mereka akan kecewa. Apabila komunitas digital hanya diperlakukan sebagai pasukan media sosial, mereka tidak akan menjadi basis politik yang tahan lama. Karena itu, Gibran perlu mengubah relawan menjadi kelompok kepentingan yang terhubung dengan agenda nyata, bukan sekadar loyal kepada figur, tetapi percaya kepada gagasan. Di luar relawan, Gibran juga menghadapi masalah yang lebih serius, kendaraan politik. Dalam demokrasi Indonesia, popularitas tanpa partai
adalah kekuatan yang rapuh. Seseorang mungkin terkenal, disukai, bahkan memiliki banyak relawan. Namun untuk maju dalam kontestasi nasional, ia tetap membutuhkan dukungan partai politik, jaringan parlemen, kepala daerah, birokrasi, serta struktur kekuasaan yang bekerja sampai ke daerah. Gibran belum memiliki partai yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Inilah kelemahannya sekaligus dilema strategisnya. Apabila ia terlalu cepat mengambil posisi dominan dalam sebuah partai, gerakannya dapat dibaca sebagai persiapan menghadapi 2029. Hal itu bisa menimbulkan ketegangan dengan kekuatan politik Prabowo. Namun, apabila ia terlalu lama tidak memiliki rumah politik, masa depannya akan bergantung pada belas kasihan dan perhitungan elit partai lain. Karena itu, Gibran harus membangun jaringan kelembagaan tanpa terlihat sedang membangun pemerintahan di dalam pemerintahan. Ia membutuhkan hubungan dengan partai, parlemen, kepala daerah, dunia usaha, kelompok agama, organisasi masyarakat, dan komunitas profesional. Tetapi semua itu harus dibangun melalui fungsi wakil presiden, bukan melalui gerakan yang terlihat ingin menandingi presiden. Disinilah kecerdasan politik Gibran benar-benar diuji. Semakin berhasil ia membangun kekuatan sendiri, semakin besar pula kecurigaan terhadap dirinya. Semakin banyak relawan yang mendukungnya, semakin mudah orang bertanya, apakah Gibran sedang bekerja untuk pemerintahan hari ini, atau sedang berkampanye untuk kekuasaan berikutnya? Semakin kuat jaringan politiknya, semakin mungkin lingkungan Prabowo melihatnya bukan lagi sebagai mitra, melainkan sebagai calon pesaing. Inilah hukum keras dalam politik kekuasaan. Seorang wakil dibutuhkan selama ia memperkuat pemimpin utama. Namun, ia mulai dicurigai ketika memiliki panggung, jaringan, dan ambisi yang terlalu besar. Karena itu, Gibran harus memainkan strategi dua kaki. Kaki pertama adalah loyalitas kepada Prabowo. Kaki kedua adalah pembentukan identitas politik pribadi. Masalahnya, kedua kaki ini harus berjalan dengan kecepatan yang sama. Apabila loyalitasnya terlalu dominan, Gibran kehilangan identitas. Apabila ambisi pribadinya terlalu menonjol, ia beresiko kehilangan kepercayaan Prabowo. Jalan keluarnya bukan melalui konflik, tetapi melalui pembagian peran. Prabowo dapat tetap menjadi pemimpin utama dengan agenda besar mengenai pertahanan, kedaulatan ekonomi, pangan, energi, dan posisi Indonesia di dunia. Sementara itu, Gibran dapat membangun ceruk kepemimpinan dalam urusan generasi muda, digitalisasi, inovasi pelayanan publik, ekonomi kreatif, dan transformasi perkotaan. Apabila pembagian ini berhasil, Gibran memperoleh panggung tanpa harus merebut panggung Prabowo. Tetapi kemudian muncul pertanyaan yang lebih penting. Apakah seluruh langkah tersebut mencerminkan kepemimpinan sejati atau hanya strategi bertahan hidup menjelang 2029? Jawabannya hanya dapat dilihat dari cara Gibran menggunakan kekuasaan. Apabila ia memilih program hanya karena mudah diviralkan, itu strategi pencitraan. Apabila ia membentuk relawan lebih cepat daripada menghasilkan prestasi, itu strategi elektoral. Apabila seluruh kunjungannya selalu diarahkan untuk menaikkan popularitas pribadi, itu kampanye terselubung. Namun apabila ia berani mengambil tanggung jawab atas program yang sulit, bersedia menjelaskan kegagalan, menerima kritik, dan membangun sistem yang tetap bekerja tanpa kehadirannya, itulah kepemimpinan. Pemimpin sejati tidak hanya bertanya, bagaimana saya menang pada pemilu berikutnya? Pemimpin sejati bertanya, apa yang tetap hidup setelah saya tidak lagi berkuasa? Disinilah Gibran harus memilih. Apakah ia akan membangun tim profesional atau hanya mengumpulkan loyalis? Apakah ia akan membangun institusi atau hanya membesarkan nama? Apakah ia akan menghasilkan kebijakan atau hanya mengelola persepsi? Apakah ia akan menjadikan generasi muda sebagai mitra pembangunan atau sekedar pasar elektoral? Masa depan politik Gibran setidaknya dapat bergerak ke dalam 3 skenario. Skenario pertama, ia tetap menjadi pewaris Jokowi. Dalam skenario ini, jaringan, narasi, dan strategi politiknya masih berpusat pada sang ayah. Keuntungannya, Gibran tetap memperoleh dukungan dari basis loyal Jokowi. Namun kelemahannya sangat besar. Ketika pengaruh Jokowi melemah, Gibran ikut kehilangan sumber kekuatan.
Ia tidak pernah benar-benar menjadi dirinya sendiri. Skenario kedua, Gibran memilih menjadi mitra yang sepenuhnya loyal kepada Prabowo. Posisinya relatif aman. Ia tidak menimbulkan kecurigaan dan dapat bertahan sampai akhir masa pemerintahan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Ia berisiko tidak memiliki prestasi serta identitas yang dapat diklaim sebagai miliknya sendiri. Masa depannya akan selalu bergantung pada keputusan Prabowo dan koalisi yang mengelilinginya. Skenario ketiga, Gibran membangun kepemimpinan mandiri melalui kinerja. Ia tetap loyal kepada presiden, tetapi secara bertahap mengembangkan agenda, jaringan sosial, dan reputasi pribadi. Ia tidak menyerang Jokowi, tetapi juga tidak bergantung sepenuhnya kepada Jokowi. Ia tidak menantang Prabowo, tetapi juga tidak menghilang di belakang Prabowo. Inilah skenario paling sulit. Tetapi justru inilah satu-satunya jalan apabila Gibran ingin memiliki masa depan politik yang panjang. Pada akhirnya, pertaruhan Gibran bukan hanya soal Pilpres 2029. Pertaruhannya lebih besar dari sekedar menjadi calon presiden atau kembali menjadi wakil presiden. Yang sedang dipertaruhkan adalah bagaimana sejarah akan mengingatnya. Apakah ia akan dikenang sebagai putra seorang presiden yang memperoleh jalan istimewa menuju kekuasaan? Apakah ia hanya akan menjadi wakil dari seorang presiden yang jauh lebih dominan? Atau apakah ia mampu membangun kapasitas, gagasan, dan warisan kepemimpinannya sendiri? Jokowi mungkin telah membuka pintu. Prabowo telah membawanya masuk ke pusat pemerintahan. Namun tidak ada seorang pun yang dapat menghadiahkan kemandirian politik kepada Gibran. Kemandirian itu harus ia rebut melalui prestasi, keberanian, dan kepercayaan publik. Gibran memang tidak dapat memilih siapa ayahnya. Tetapi ia dapat memilih bagaimana sejarah akan mencatat namanya. Hanya sebagai anak Jokowi atau sebagai pemimpin yang akhirnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Hanya waktu yang bisa menjawab. Baiklah pemirsa, demikian pembahasan kita kali ini. Silakan subscribe dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi secara santun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.